Pemirsa, aksi protes hingga berujung perdebatan mewarnai razia protokol kesehatan yang digelar di kawasan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Para pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker dengan benar menolak ditindak petugas. Pengendara motor ini terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP saat terjaring razia protokol kesehatan di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Ia menolak ditindak karena tidak memakai masker dengan benar. Ya Allah, Robi, saya udah susah tambah susah lagi, Pak. Nggak susah, Pak. Nggak disusahin, Pak. Bapak tinggal nurut aja. Kita nggak bersulit, Pak. Muhammad Rasulullah. Ada pula pengendara motor lain yang sempat menolak saat akan diberhentikan petugas. Namun setelah dibujuk, pengendara ini bersedia didata. Atau gimana, Pak? Saya pakai masker, cuman begini aja, saya ini aja, Pak. Cuma saya kalau diminta-minta itu, Pak. Dalam razia kali ini, petugas menindak puluhan pelanggar yang dikenakan sanksi denda dan sosial dengan menyapu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di 32 titik karena kasus corona di ibu kota yang terus meningkat. Namun sejumlah warga memilih lokasi lain untuk berkumpul dan berolahraga. Meski Hari Bebas Kendaraan ditiadakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun banyak warga yang justru memilih lokasi lain untuk berolahraga dan berkumpul. Salah satunya di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Melonjaknya pengunjung velodrome membuat protokol kesehatan sedikit terabaikan karena warga tidak menjaga jarak. Sementara meski Hari Bebas Kendaraan ditutup di Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur, namun sejumlah warga tetap mendatangi kawasan ini. Warga tetap berolahraga seperti bersepeda, berlari, dan jalan kaki di tengah ramainya kendaraan yang melintas. CFD ditiadakan lantaran masih ditemukan pelanggaran oleh warga seperti tidak menggunakan masker, berkerumun, serta masih banyaknya lansia dan anak-anak di bawah umur yang ikut berolahraga. Tidak adanya Car Free Day di 32 titik sejalan dengan dilanjutkannya fase PSBB transisi DKI Jakarta sejak 14 Agustus lalu hingga 27 Agustus 2020 mendatang. Jumlah kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta terus meningkat meski telah diterapkannya fase PSBB transisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat bantah pemberitaan terkait dirinya yang telah melakukan tes vaksin. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dipastikan batal menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Sinovac. Informasi mengenai suntik vaksin terhadap Gubernur Jawa Barat dibantah langsung Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, dirinya masih menunggu konfirmasi dari Bio Farma untuk jalani tes vaksin COVID-19. Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya akan jalani tes vaksin COVID-19 pada pekan depan. Kini dirinya telah mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan dan psikologis sebelum dites vaksin. Jadi saya belum dites ya, ada berita yang beredar, saya kira belum. Mungkinan paling cepat minggu depan. Secara psikologis baik, secara klinis juga baik, doanya mudah-mudahan dilancarkan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dipastikan batal menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok. Hal ini dikarenakan Yana pernah terinfeksi COVID-19. Sebagai penyintas, ia disarankan untuk tidak ikut menjadi relawan karena ia dianggap telah memiliki antibodi tersendiri setelah sempat terinfeksi virus corona. Disarankan tidak karena saya udah pernah penyintas survivor, insya Allah udah punya antibodi. Bisi nanti ternyata saya dapat placebo, udah punya antibodi. Disarankan enggak lah. Tes vaksin COVID-19 Sinovac akan dilaksanakan pekan depan. Lebih dari 10 orang dokter dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ikut menjadi relawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Wakil Bupati Kabupaten Waikanan, Lampung, Edward Antoni, yang meninggal karena COVID-19 dimakamkan di kampung halamannya sesuai protokol pemakaman jenazah COVID-19. Edward sempat dirawat sejak 8 Agustus lalu sebelum meninggal Minggu pagi tadi.
Setelah dilakukan pemulasaran di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung, jenazah Wakil Bupati Kabupaten Waikanan Lampung, Edward Antoni, langsung dibawa ke kampung halamannya di Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba, Waikanan Lampung. Pemakaman Edward Antoni dilakukan sesuai protokol pemakaman COVID-19. Lokasi pemakaman dipasang garis polisi, sehingga pihak keluarga dan pelayat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga temukan obat anti-COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Obat ini diklaim menyembuhkan pasien hingga 90%. Hasil uji klinis tahap 3 atau tahap akhir kombinasi obat anti-COVID-19 Universitas Airlangga telah selesai. Uji klinis kombinasi obat anti-COVID-19 ini adalah kerjasama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, pihak UNER mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Kombinasi obat anti-COVID-19 ini pun masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah instansi mengklaim telah menemukan obat COVID-19, termasuk Universitas Airlangga. Namun, amankah obat ini diproduksi dan digunakan secara massal? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog bersama Rektor Universitas Airlangga dan praktisi klinis dalam program iNews Sore beberapa saat lalu. Benar sekali, dari sampel yang kita periksa dan atau subjek yang terlibat dalam uji klinis kali ini, kan, efektivitas dari pemanfaatan obat kombinasi ini cukup efektif. Kemudian dari sisi lain kalau kita bandingkan dengan standard of care yang menjadi kelompok kontrol juga mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Dalam beberapa angka di sini disebutkan bahwa pada 3 hari pertama setelah mendapatkan obat, pada kelompok SOC itu efektivitasnya hanya 26,89% untuk menjadi negatif. Sementara pada kelompok obat yang mendapatkan perlakuan atau mendapatkan pengobatan dengan kombinasi ini bisa sampai 90% lebih. Bahwa sekarang ini WHO belum mendeklar ada obat yang sudah ditemukan. Dalam arti kata obat-obat ini sekarang ini semuanya dalam masa uji klinik. Ya, baik itu tadi oseltamivir dengan Avigan, ya, kemudian solid trial juga dengan berbagai macam obat begitu ya, dan di beberapa nanti kita baca uji kliniknya, ya kita harapkan mau berapa sih, kalau yang namanya obat kan 100% nyembuhkan gitu loh. Nah kemudian kalau kita lihat misalnya nih angka kematian ini kan 5%, berarti ada 95% itu bertahan hidup gitu ya. Nah sampai saat ini kan kita lihat di Indonesia ini penyembuhannya sekitar 60-70%. Jadi artinya apa? Ya demikian adanya. Jadi itulah saya bilang tadi, makanya secepatnya saya teman-teman dari peneliti di UNER ini segera submit ke jurnal internasional. Karena kalau seperti ini pun kami para praktisi juga bertanya-tanya ini bagaimana jenis obat ini, kemudian bagaimana desain penelitian yang sudah dilakukan. Tentu sebagian saya juga udah lihat
bagaimana desain dilakukan. Tapi paling tidak kan nanti ya tentu kan apakah ini dilakukan pada semua umur, misalnya apakah ini bisa buat anak-anak misalnya dan segala macam. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau itu sudah ada dipublish di jurnal internasional, di artikel, artinya apa ya, semua pakar-pakar dunia bisa berkomentar gitu loh.